Halo teman-teman, aku Nizar dan di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang yang namanya komposisi. Oke, jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang komposisi dalam dunia fotografi. Penting nggak sih komposisi itu? Jelas penting banget. Kenapa? Karena dengan adanya komposisi, foto kita akan jadi terlihat lebih menarik dan juga lebih bercerita. Nah, komposisi itu ada banyak sekali jenisnya. Dan mari kita bahas beberapa komposisi yang bisa kalian terapkan dengan kamera seadanya. Kalian mau pakai HP, mau pakai kamera profesional, semua kalian bisa lakukan dengan kamera apapun. Oke, jadi kita bahas yang pertama. Yang pertama ada yang namanya adalah rule of third. Nah, ini adalah komposisi yang banyak sekali dan sering banget dipakai oleh orang-orang atau oleh fotografer di luar sana. Jadi rule of third itu apa? Rule of third adalah sebuah garis yang dimana garis itu membagi layar kalian itu menjadi 9 bidang kotak ya. Jadi ada 9 kotak. Nah, 9 kotak itu terbagi atas garis-garis ya, 2 garis horizontal dan 2 garis vertikal. Nah, jadi terdapat 4 titik pertemuan antara garis horizontal dan garis vertikal ini. Nah, jadi objek-objek atau subjek-subjek utama yang ingin kalian foto itu mereka terletak di antara keempat titik. Ya, jadi kalau misal kalian nih bisa lihat di saya nih, ya kan, kalian bisa lihat saya di sini, duduk di sini. Nah, jadi di sebelah sini itu ada titik dan titik pertemuan ya. Jadi titik pertemuan antara 2 garis, yaitu garis horizontal dan garis vertikal. Nah, jadi subjek-subjek utamanya itu bakalan ditaruh di titik-titik tersebut supaya apa? Jadi supaya hasil foto kalian itu lebih terlihat menarik dan benar-benar orang itu melihatnya itu enak gitu. Melihat foto kalian itu enak kalau misal kalian menempatkan objek-objek atau subjek-subjek utama pada titik pertemuan garis tersebut. Nah, di gambar saya ini dia ada rule of third-nya. Nah, kalau kalian bisa lihat dia ada garis-garis rule of third-nya gitu. Ada garis-garis rule of third. Nah, ini kalau kalian bisa lihat di layar itu kayak ada garis gitu. Itu namanya rule of third. Oke, paham? Oke, langsung kita lanjut ke komposisi berikutnya, yaitu leading line. Nah, leading line ini apa? Leading line ini adalah sebuah garis-garis alami yang kalian bisa temukan di berbagai tempat, ya kan? Contoh-contoh garis alami itu ada kadang seperti jalan, terus ada pagar, terus ada sungai dan lain-lain. Nah, garis-garis ini apa? Jadi seakan-akan terdapat sebuah garis lurus ke depan yang membuat subjek utama atau objek utama itu ditempatkan berada di tengah-tengah garis tersebut, di garis leading line itu. Dan orang-orang yang melihat foto kalian akan langsung tertuju pada objek atau subjek utama. Oke, yang berikutnya ada framing. Nah, framing ini apa? Framing ini adalah komposisi yang unik teman-teman. Kenapa? Karena dia ini seperti kita itu seakan-akan membuat sebuah bingkai pada foto kita. Nah, jadi ketika kita memfoto, jadi kita itu seakan-akan membuat objek atau subjek utamanya itu memiliki sebuah bingkai. Nah, bingkai itu bisa terbuat dari pintu rumah atau sebuah jendela atau cabang-cabang dari pohon. Nah, itu kalian bisa menggunakan benda-benda tersebut untuk menciptakan komposisi framing. Nah, ini unik teman-teman. Kenapa? Karena seakan-akan kalian itu memfoto tanpa diedit, tanpa diapain, itu udah seperti kayak ada bingkainya gitu ya. Oke, lanjut ke komposisi berikutnya, yaitu ada yang namanya negative space. Nah, negative space ini termasuk komposisi yang unik. Kenapa? Karena kita memfoto sebuah subjek atau objek yang dimana di sekitar subjek atau objeknya itu benar-benar luas banget, benar-benar kosong banget. Maka dari itu negative space ini itu contoh komposisi yang dimana subjek utama atau objek utama dia itu di sekitarnya itu benar-benar kosong.
dia nggak ada benda apa, nggak ada yang menutupi, nggak ada yang mengganggu, intinya nggak ada apa-apa, intinya bener kayak kelihatan luas banget gitu loh. Jadi kayak kelihatan kosong banget dan hanya ada satu atau subjek atau objek utama yang benar-benar ada di frame tersebut. Oke, yang berikutnya kita ada simetri. Nah, simetri atau balance. Jadi kita membuat sebuah foto yang dimana sebelah kanan, sebelah kiri, atau atas bawah itu terlihat simetris, terlihat sama antara kedua sisi gitu. Nah, biasanya simetri ini kita ada garis, seakan-akan ada garis di tengah yang dimana itu membagi ke antara dua sisi ya. Jadi kita memiliki dua sisi itu, kanan kiri ya, kanan kiri atau atas dan bawah. Nah, jadi tugas kita adalah bagaimana kita membuat foto yang benar-benar simetris. Jadi kedua sisi itu terlihat sama. Itu dia komposisi yang kita bahas kali ini. Dan yang berikutnya kalian jangan lupa untuk dicobain ya. Komposisi-komposisi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kalian cobain, kalian coba bikin, kalian coba praktik ya. Dan kalian juga bisa beritahu saya bagaimana rasanya sebelum kalian menerapkan komposisi dan setelah kalian menerapkan komposisi yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, sampai bertemu lagi di ilmu bermanfaat selanjutnya. Dadah.